Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mendemokan proyek besar kami Zapa EE tentang microservice. Yang pertama itu kami akan membuat service, beberapa service, yaitu yang pertama pengguna service. Pada pengguna service ini kita akan membuat beberapa package. Yang pertama adalah untuk package model. Pada package model ini kita akan membuat atribut-atribut yang akan kita gunakan, yaitu dengan notasi entity, kemudian table yang ini, yaitu yang akan berisikan tentang table yang ada pada database. Kemudian di sini kita akan membuat method setter dan getter. Kemudian kita akan membuat file atau package tentang repository. Pada repository ini akan berisikan tentang interface, di mana repository ini akan mengimplementasikan string data GPA yang akan menggenerate implementasi code untuk operasi CRUD. Kemudian setelah itu kita akan membuat tentang service, di mana service ini akan berisikan tentang fungsi-fungsi yang akan kita implementasikan pada controller, yang itu pada atribut service yang menandakan dia adalah sebuah service, kemudian untuk transaksional yang berfungsi untuk menandakan adanya transaksi. Kemudian kita akan beralih ke controller. Di mana controller ini akan berisikan tentang request mapping yang akan menginvoke data yang akan kita invoke nantinya di Postman. Kemudian di sini akan berisikan get mapping, post mapping, dan delete. Kemudian kita beralih ke package SFC main resource, yaitu application.properties. Pada file ini kita akan membuat tentang konfigurasi database yang kita gunakan, yaitu database yang kami gunakan yaitu Zapa EE kelompok 8 dengan username root, passwordnya kosong, kemudian dengan port 8090. Untuk menjalankan service-nya itu kita menggunakan pengguna service application.java yang merupakan main driver dari service ini sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemesanan kantin service. Yang pertama sekali kita akan masuk ke dalam model. Pada model ini terdapat beberapa atribut dari tabel pemesanan kantin berupa ID pemesanan kantin, NIK, nama pemesan, tanggal pemesan, nama produk, jumlah produk, harga produk, jenis pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya kita akan membuat metode setter-getter terhadap setiap atribut yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam service. Pada service ini, kita akan mendaftarkan beberapa service. Yang pertama itu untuk melist semua pemesanan kantin, selanjutnya untuk men-save pemesanan kantin, selanjutnya untuk meng-get semua pemesanan kantin, dan selanjutnya adalah men-delete atau menghapus semua pemesanan kantin berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam controller. Di controller ini, kita akan mengkonfigurasikan service-service yang sudah kita daftarkan pada pemesanan kantin service.java. Semua service yang kita gunakan selanjutnya akan masuk ke dalam pemesanan kantin repository.java. Pada repository ini berisi interface yang akan mengimplementasikan GPA terhadap CRUD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya adalah servis untuk pemesanan koperasi. Pada servis ini terdapat beberapa package. Package yang pertama ada untuk file main, yaitu berupa driver. Yang kedua ada controller. Next, yang kedua ada controller. Pada controller ini akan dilakukan penanganan terhadap request dan response data JSON, atau lebih dikenal sebagai API. Yang dilakukan pada controller ini adalah get mapping, post mapping, put mapping, dan delete. Selanjutnya adalah package model. Pada file ini berisikan nama tabel beserta atributnya, dan juga pengimplementasian dari metode setter dan getter. Selanjutnya adalah package repository. Pada file ini berisi repository interface yang akan mengimplementasikan Spring Data GPA dan juga akan mengenerate implementasi code untuk pengoperasian CRUD. Selanjutnya adalah package service. Pada file ini berisikan fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada controller dan juga akan mengeksekusi semua metode dalam transaction. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kesimpulannya. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Di sini ada pemesanan pulsa servis yang di mana ada model seperti yang tadi. Pada model juga sama, yang di mana ada tabel yang nanti untuk si tabel dari database nama pemesanan pulsa, yang di mana di sini terdapat beberapa atribut, ada 8 atribut, dan yang nantinya juga akan dibuat setter dan getternya untuk fungsi-fungsi selanjutnya. Next, untuk repository. Dan di repository dia akan mengextend dari model yang tadi, yang dimana dia data-data tersebut akan disimpan. Next, service. Pada service kita akan membuat beberapa fungsi. Yang pertama ada list all untuk pemesanan si pulsa, ada untuk save pemesanan pulsa, ada juga untuk si get dan untuk mendelete. Next, untuk yang terakhir, controller. Sama juga seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini juga terdapat untuk fungsi-fungsi CRUD untuk pemesanan pulsa, yang dimana tadi ada juga untuk list pemesanan pulsa, get pemesanan pulsa, save, dan untuk delete. Sekian dari saya. Next, untuk dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemesanan ruangan. Terdapat service application, di mana pada file ini digunakan untuk merun aplikasi yang merupakan, dan service ini merupakan service main untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua, controller. Pada bagian ini terdapat setter dan getter untuk atribut yang ada pada database dengan mengimplementasikan RESTful API untuk operasi CRUD. Selanjutnya, model. Pada file model ini kita akan membuat atribut-atribut yang akan kita gunakan sesuai dengan database yang telah dibuat. Selanjutnya adalah repository. Pada file repository mengimplementasikan Spring Data GPA yang akan mengenerate implementasi kode untuk operasi CRUD. Yang terakhir adalah service, di mana
di mana pada bagian ini berisikan service-service atau fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada controller. Dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu pada service pemesanan tempat duduk. Pada service pemesanan tempat duduk terdapat beberapa package. Yang pertama yaitu model. Pada file model.java ini, kita akan membuat atribut-atribut yang akan kita gunakan sesuai dengan database. Kemudian ada repository, di mana pada repository pemesanan tempat duduk repository akan mengimplementasikan Spring Data GPA yang akan mengenerate implementasi kode untuk operasi CRUD. Kemudian untuk service, pada bagian ini berisikan service-service atau fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada controller. Dan yang berikutnya controller. Pada controller ini terdapat setter dan getter untuk atribut-atribut yang ada pada database, di mana akan mengimplementasikan RESTful API untuk operasi CRUD. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah untuk pengantaran paket service. Yang pertama kali kita akan membuat file untuk modelnya sendiri. Model. Pada file ini kita akan membuat atau mengimplementasikan atribut-atribut yang akan digunakan pada database, yaitu seperti ID paket, nick, dan lainnya. Pada file ini kita akan membuat metode setter dan getter, dan juga kita akan mengimplementasikan sebagai ID itu atau ID paket itu sebagai auto increment. Selanjutnya kita akan beralih ke repository. Pada file repository ini akan mengimplementasikan Spring Data GPA yang akan mengenerate implementasi code untuk operasi CRUD. Kemudian dilanjutkan untuk service-nya sendiri. Pada file pengantaran paket service ini berisikan tentang fungsi-fungsi apa aja yang akan diimplementasikan pada controller, yaitu seperti list all pengantaran paket dan lainnya. Kita beralih ke controller. Pada controller ini kita akan membuat REST controller sebagai yang menandakan dia adalah controller, kemudian request mapping, get mapping, post mapping, put mapping, dan delete. Di sini kita akan mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita daftarkan di service sebelumnya. Kemudian kita beralih ke SRC main resource. Di application.properties, di sini kita akan mengkonfigurasikan database yang kita gunakan, yaitu untuk database-nya sendiri yaitu Java kelompok 8 dengan username root, dan port yang kita gunakan adalah 8200. Untuk application-nya itu yaitu memiliki driver dengan nama pengantaran paket service application.java. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tentang produk kantin service. Pertama sekali adalah properties, application properties. File ini digunakan untuk konfigurasi database terhadap server yang akan digunakan. Yang pertama ada URL, username, password, dan portnya. Selanjutnya kita akan beralih kepada model. Model yang bernama produk kantin.java ini merupakan file yang berhubungan ke database, yaitu tentang atribut yang ada pada tabel produk kantin. Di sini juga di-set tentang setter getter yang akan digunakan. Selanjutnya ke controller. Di file controller ini adalah file untuk mengoperasikan fungsi-fungsi yang ada pada service. Selanjutnya kita akan masuk ke repository. Pada repository ini adalah file yang berisikan konfigurasi model sebagai media penyimpanan data-data yang berisi interface untuk mengkonfigurasikan
CRUD-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke service. Nah, pada produk kantin service.japa ini akan didaftarkan semua service yang akan digunakan pada produk kantin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah servis produk koperasi. Servis ini terdiri dari beberapa package, yaitu ada main driver, ada controller, model, repository, dan service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk service pulsa. Untuk modelnya, sama seperti tadi, di sini kita cuma men-setter-getter si atribut dari tabel database kita, dan untuk si repository. Di sini untuk mengextend model yang ada dari repository, dan untuk service. Di sini adalah untuk fungsi save, get, dan delete yang terakhir controller. Yaitu untuk membuat fungsi CRUD-nya. Next, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pada servis ruangan sama seperti sebelumnya, pada servis ini terdapat 4 package, yaitu service application, controller, model, repository, dan ruangan servis. Dilanjutkan oleh teman saya. Pada tempat duduk service juga sama seperti sebelumnya, di mana terdapat 4 package, yaitu untuk service, controller, model, repository, dan service. Lanjutkan oleh teman saya. Untuk yang terakhir adalah top up service pulsa, ada model, repository, service, dan juga controller seperti yang tadi. Next untuk UI-nya. Selanjutnya WSO2. Kemudian untuk menjadi perantara antara back-end dan front-end, kita membuat API gateway. Pada kesempatan ini kami menggunakan WSO2, di mana pada publisher localhost 9443 publisher ini, kita akan meng-create API gateway yang akan kita gunakan, yaitu pada kesempatan ini kami membuat 13 API gateway yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian untuk mensubscribe API gateway-nya tersendiri, kita menggunakan localhost 9443 dev portal. Pada dev portal ini, kita mensubscribe atau berlangganan dengan API gateway yang telah kita buat pada publisher. Di sini kita akan mengkonsum API gateway-nya. Contoh untuk pengguna API. Pada pengguna API, di sini kita akan mensubscribe API gateway-nya terlebih dahulu. Setelah kita subscribe, kemudian kita akan beralih ke broadcast.
pada broadcast ini, kita akan mengenerate akses token yang akan kita gunakan untuk mengkonsum API gateway-nya tersendiri, seperti yang didemokan pada layar. Setelah kita selesai mengkonsum akses tokennya, kita akan melakukan tryout seperti pada layar. Di sini kita akan mendemokan untuk get, put, delete, dan post seperti pada layar. Berikut adalah tampilan apabila kita mengget dengan NIC 1131923. Dilanjutkan untuk PHP atau user interface-nya. Untuk ambil pengantaran paket PHP ini, di sini tersedia UI atau user interface untuk tampilannya, yang dimana akan berisikan inputan nomor resi paket, nama penerima, nama pengirim, nomor telepon pengirim, nomor telepon penerima, alamat tujuan, alamat pengirim, berat paket, tanggal dikirim, tanggal diterima, dan akan mempunyai button yaitu ambil. Baik, selanjutnya di sini adalah proses dalam pengambilan paket. Jadi di sini pengguna akan mengambil paket yang dimana di sini terdapat dari beberapa atribut yang sudah kita isi dari ambil pengantaran paket yang sudah dijelaskan dari teman saya tadi. Kemudian kita mengambil URL atau ini kita run berdasarkan service tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini authorization, ini untuk key, untuk mengakses proses tersebut. Kemudian di sini berfungsi untuk membatalkan pesanan kantin. Jadi di sini pertama kali kita akan mengambil ID pesanan kantin, kemudian pada ID tersebut kita akan menghapusnya. Kemudian di sini juga sama seperti pesanan kantin. Di sini untuk membatalkan pemesanan pada koperasi. Kemudian di sini fungsi untuk membatalkan pada pemesanan pulsa. Kemudian di sini untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Batal pesanan ruangan digunakan oleh pengguna untuk melakukan pembatalan terhadap ruangan yang telah dipesan dengan memasukkan ID ruangan, ID pemesanan ruangan, ID ruangan, NIC, nama pemesan, tanggal pemesan, dan lokasi ruangan. Selanjutnya ada button batal. Selanjutnya batal pesanan tempat duduk sama seperti batal pesanan ruangan, di mana ini berfungsi untuk membatalkan pesanan tempat duduk, di mana adanya inputan NIC, nama pesanan, tanggal, lokasi, dan button batal. Selanjutnya, lanjutkan tempat saya. Baik, selanjutnya di sini adalah proses pada saat kita batal pada pemesanan ruangan. Jadi di sini pada status ruangan, saat kita melakukan batal proses, maka status ruangan ini akan berganti menjadi tersedia.
Kemudian pada pemesanan ruangan di sini akan terjadi status ruangan akan berubah menjadi selesai digunakan. Kemudian sama seperti pemesanan ruangan tadi, pada tempat duduk juga sama, yaitu di mana status tempat duduk yang sudah digunakan tadi, yang ingin digunakan tadi akan berganti menjadi tersedia, sehingga pengguna lain bisa memesannya ini. Kemudian juga pada pemesanan di sini juga sudah selesai, yang menandakan bahwa, di sini juga akan berganti pada menjadi sudah selesai. Sekian, lanjutkan. Baik, di sini berfungsi untuk batal top up, yang dimana jika kita ingin top up untuk top up saldo, kita juga bisa batal top up. Kemudian bayar pesan kantin akan jelaskan teman saya. Bayar pesanan kantin.php merupakan file yang digunakan untuk membayar pesanan yang sudah dipesan terhadap kantin. Adapun formnya bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sama seperti sebelumnya, file ini ditujukan untuk mengimplementasikan fungsi pembayaran pesanan, di mana akan ada form yang menerima inputan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bayar pulsa, next. Untuk pembayaran pulsa juga seperti tadi, yang dimana kita mengambil beberapa ID dari tabel pulsa, dan seterusnya ada tabelnya. Next. Selanjutnya, Maaf sebelum saya berikut adalah proses pembayaran pada pesanan kantin. Kemudian di sini adalah proses pembayaran pada pesanan koperasi, dan di sini adalah proses pembayaran pada pesanan pulsa. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya merupakan daftar pemesan kantin. Pada file ini akan didaftarkan orang-orang yang akan memesan kantin. Selanjutnya, pemesanan koperasi. Selanjutnya sama seperti daftar pemesanan kantin, ini digunakan untuk orang-orang yang akan melakukan pemesanan pada koperasi. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Di sini juga kita melihat daftar untuk pemesanan pulsa yang ada juga tabelnya. Next. Pada daftar pemesanan ruangan digunakan oleh pengguna untuk memilih daftar ruangan yang akan dipesan. Selanjutnya untuk pemesanan tempat duduk digunakan oleh pengguna untuk memesan tempat duduk dengan mengisi form-form berikut. Next. Daftar pulsa juga menampilkan dalam bentuk tabel. Next. Kemudian berikut adalah tampilan edit profil.php, yang dimana pada file ini kita akan pengguna dapat mengedit profilnya yang ditampilkan sebagai berikut. Next. Berikut adalah proses untuk edit profil. Berikut adalah template pada bagian footer. Berikut adalah template pada bagian header. Berikut adalah indeks pada pengguna atau halaman utama pengguna. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemesanan kantin PHP. Kita bisa melihat ada form yang akan diisi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini adalah merupakan indeks dari pemesanan koperasi. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Berikut adalah proses untuk pemesanan pada produk kantin. Kemudian di sini
Kemudian selanjutnya di sini adalah proses untuk pemesanan produk pada koperasi. Kemudian di sini adalah proses untuk pemesanan produk pada pulsa. Kemudian di sini adalah proses untuk pemesanan pada ruangan. Kemudian di sini adalah proses pada tempat duduk. Kemudian di sini merupakan form untuk pengguna untuk membeli pulsa. Kemudian di sini ada form bagi pengguna untuk untuk memesankan ruangan. Kemudian di sini adalah form untuk pengguna untuk memesankan tempat duduk. Kemudian di sini adalah form pada bukan form tapi daftar pengentaran paket yang dimana pengguna bisa mendapatkan data bahwa paketnya ada datang atau tidak. Kemudian untuk produk kantin di sini untuk menampilkan semua produk-produk yang dijual di kantin. Kemudian di produk koperasi di sini untuk menjual pengguna dapat melihat produk-produk yang dijual pada koperasi. Kemudian di sini pada produk pulsa pengguna dapat melihat produk-produk pulsa yang dijual. Kemudian pada profil pengguna dapat melihat profil. Kemudian di sini pada ruangan di sini pengguna dapat melihat daftar ruangan. Kemudian di sini pada selesai menggunakan proses, di sini proses pada saat kita selesai menggunakan ruangan. Kemudian di sini adalah proses pada saat pengguna selesai menggunakan tempat duduk. Di sini adalah selesai. Sini ada form pada saat kita selesai menggunakan ruangan. Kemudian ini adalah form pada saat kita selesai menggunakan tempat duduk. Kemudian ini adalah daftar tempat duduk yang ada di kantin. Kemudian ini adalah proses saldo pada saat kita ingin top up. Kemudian ini adalah form untuk kita ini adalah daftar dari beberapa yang bisa kita top up. Kemudian di sini adalah form untuk kita melakukan penambahan saldo 50.000. Kemudian di sini adalah form untuk kita mengisi saldo yang 100.000. Kemudian di sini juga untuk mengisi yang 150 dan di sini untuk 200.000. Kemudian selanjutnya ini adalah form untuk daftar, di mana user dapat berdaftar. Kemudian di sini form untuk login, yang dimana untuk login. Kemudian ini logout, yang dimana kita bisa menghapus semua session yang ada di dalam. Kemudian inilah proses daftar, yang dimana ini adalah proses daftar. Dan kemudian di sini adalah proses untuk login. Sekian, lanjutkan oleh teman saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan demo produk. Sekian adalah presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan maupun tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan.